Baik Bapak Ibu, kita akan buka. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat Natal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita buka dari sesuai dengan tema Natal kita, Yesus itu gembala yang baik. Maka kita buka dari Yohanes 10, kita baca Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saudara yang mungkin saudara kemarin di penjara sudah mendengar, tapi mudah-mudahan hari ini saudara akan mendengar yang berbeda. Amin. Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-11, kita membacanya bersaut-sautan. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yohanes 10 ayat 1, perikopnya, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke firman, kemarin juga sempat saya singgung di malam hari, bahwasanya kita harus mengerti kita ini masing-masing berharga di matanya Tuhan. Amin. Kita masing-masing ini berharga di matanya Tuhan, sehingga kalau saudara baca di Alkitab, di firman Tuhan, itu disampaikan, Tuhan Yesus rela. Dia mau mencari satu ekor domba yang hilang dan meninggalkan 99 ekor. Saudara, secara hukum dunia, secara hukum ekonomi, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah hal yang merugikan. Kenapa? Karena hanya gara-gara satu ekor domba yang hilang, dia tinggalkan 99 ekor. Dan ketika dia mendapatkan satu ekor domba yang hilang itu, dan dia kembali ke tempat di mana 99 ekor domba itu berada, apakah pasti 99 ekor itu semuanya masih ada di situ? Belum tentu. Kalau kita hitung secara materi, 99 ekor domba itu nilainya lebih daripada nilai satu ekor domba. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, dia lebih memilih kehilangan 99 ekor dalam tanda kutip daripada satu ekor itu hilang. Jadi saudara, Tuhan itu demikian mengasihinya kita. Tuhan itu demikian mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Bagi Tuhan, satu jiwa itu sangat berharga. Bagi Tuhan, membawa satu jiwa mengenal Tuhan, itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Amin saudara. Dan kalau kita mengerti akan hal itu, kita harus tahu bahwasannya kita ini berharga di mata Tuhan.
Kita harus mengerti bahwasanya Yesus itu datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita. Mengasihi kita itu dalam tanda kutip bukan kita keseluruhannya, tetapi mengasihi kita pribadi demi pribadi. Tuhan mengasihi kita secara personal. Dia mengasihi kita bukan seperti mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi dia lebih mengasihi saudara pribadi demi pribadi. Amin. Jadi saudara, kalau mungkin saudara mendengar atau ada orang yang berkata begini, Tuhan datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan datang untuk seluruh manusia. Tuhan mengasihi seluruh manusia. Salah? Tidak salah. Tetapi seharusnya kita harus mengerti, Tuhan itu datang untuk saya, untuk kita pribadi demi pribadi. Amin. Jadi saudara, ketika Yesus datang memanggil kita, Yesus tidak panggil kita secara global. Dia tidak panggil jemaat JKI 10 orang sekaligus, tidak. Tetapi dia memanggil satu persatu sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama yang kita miliki. Amin. Dan saudara, sebab itu kalau kita baca di Yohanes 10 tadi, Yohanes 10 ayat yang ketiga, Yohanes 10 ayat ketiga, di situ dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara perhatikan di situ. Di sini lebih ditekankan kepada kita bahwasannya Yesus itu mengenal kita pribadi demi pribadi. Saudara kita jangan berpikiran bahwasanya Yesus itu tidak mengenal kita. Tidak, salah itu. Yesus itu mengenal kita pribadi demi pribadi. Bahkan dia mengenal kita lebih daripada orang tua kita mengenal kita. Di situ dikatakan ayat yang ketiga, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Memanggil masing-masing domba menurut namanya. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu mengenal kita lebih daripada siapapun dan dia mengetahui siapa nama kita. Saudara, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu kita yang memutuskan atau Tuhan yang memanggil? Kita yang memutuskan untuk mengikuti Yesus atau Tuhan Yesus yang memanggil kita dari kumpulan orang-orang berdosa masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan terang. Siapa yang berinisiatif? Kita atau Tuhan? Tuhan Yesus yang memanggil kita. Dan ketika dia memanggil, dia tidak panggil, hai kamu, mari ikut aku. Tidak. Tetapi dia katakan, Priti, mari ikut aku. Dia katakan, Dwi. Dia panggil, siapa itu? Tessa. Dia panggil Bobby. Dia panggil Yepta. Dia panggil dengan nama kita masing-masing. Kenapa? Karena dia mengenal kita pribadi demi pribadi. Saudara, kalau Tuhan mengenal kita pribadi demi pribadi, bukankah kita ini orang-orang yang benar-benar luar biasa? Bukankah kita ini orang-orang yang benar-benar dihargai? Saudara, di dalam pergaulan kita sehari-hari, ketika kita mempunyai teman yang sudah akrab, dia tidak akan memanggil dengan Pak, dia tidak akan panggil Ibu atau apa. Pasti dia akan panggil nama. Nama kita yang akan dipanggil. Dan demikian juga Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita lebih dari siapapun. Dan dia mengenal siapa kita. Dan dia mengenal nama saudara. Saudara, jangan berpikir bahwasanya
kita ini asing di hadapan Tuhan. Tidak. Kita semua ini bukan orang asing di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang terkadang kita tidak bisa lakukan. Saya rasa ada satu hal yang semua kita di sini sama. Termasuk saya yang tidak pernah kita lakukan. Sebagian kita sudah punya keluarga, sudah punya anak. Dan kita mengasihi anak-anak kita. Amin. Ada enggak yang jadi orang tua tidak sayang sama anaknya? Ada? Enggak ada toh? Semua kita mengasihi anaknya kita. Tapi saya ingin katakan hari ini, bagaimana kita mengasihi anak kita itu masing-masing berbeda. Tetapi ada satu hal yang sama yang kita lakukan di tempat ini, yang sama-sama tidak pernah kita lakukan meskipun kita mengasihi anak-anak kita. Saudara tahu apa yang tidak pernah kita lakukan? Apa ayo? Mungkin tidak kita lakukan ataupun kita tidak punya waktu untuk melakukannya. Kita sama dalam hal ini. Apa saudara? Kita sama-sama tidak pernah menghitung jumlah rambut yang ada di kepala anaknya kita. Amin. Siapa yang pernah hitung jumlah rambut di kepala anaknya kita? Tidak pernah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus itu bahkan tahu jumlah rambut yang ada di kepalanya kita. Amin. Demikian luar biasanya dia mengasihi kita, dia mengenal kita, sehingga dia tahu seberapa banyak jumlah rambut yang ada di kepala kita masing-masing. Dan saudara, ayat yang keempat dikatakan apa? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Saudara, Yesus itu adalah seorang pembimbing, pemimpin. Yesus itu menuntun kita. Ketika dia memanggil kita, ketika dia membawa kita keluar daripada tempatnya kita, keluar dari tanah yang penuh dengan dosa ke dalam tempat yang terang, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Dia tidak membiarkan kita berjalan demikian sendirian. Tidak. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menuntun kita. Ketika dia membuka, ketika dia memanggil nama kita, ketika dia membawa kita keluar dari tempat yang penuh dosa ke tempat yang terang, dia tidak pernah meninggalkan kita begitu saja sendirian di dunia ini. Tidak. Tetapi dia berjalan di depan, dia menuntun kita, membawa kita ke tempat yang dia inginkan, yaitu di surga sana. Saudara, Yesus itu adalah seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke tempat yang baik. Tidak pernah seorang gembala yang baik membawa domba-dombanya ke tempat yang tidak baik. Tidak usah seorang gembala yang baik. Seorang gembala saja tidak mungkin membawa domba-dombanya, membawa kambingnya ke tempat yang nggak ada rumput untuk dimakan, ke tempat yang nggak ada air untuk diminum. Pastinya seorang gembala akan membawa hewan ternaknya ke tempat yang banyak rumputnya, ke tempat yang banyak airnya, supaya ternak-ternaknya bisa makan, supaya mereka bisa minum. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia menuntun kita. Dan saudara, menuntunnya Tuhan Yesus itu berbeda. Kalau saudara baca di ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Saudara, Yesus itu adalah seorang gembala. Ketika ternak-ternaknya, ketika dombanya keluar, Yesus itu tidak berjalan di belakang, tetapi dia berjalan di depan domba-dombanya, menuntun domba-dombanya. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus berjalan di depan? Karena Tuhan Yesus siap untuk menghadapi segala mara bahaya yang mungkin akan dihadapi oleh domba-dombanya. Tuhan berdiri di depan untuk menghadapi segala ancaman yang mungkin akan terjadi kepada domba-dombanya. Tuhan siap berperang, Tuhan siap menolong
ketika kita menghadapi mara bahaya. Orang yang pertama akan menghadapi bahaya ketika ada ancaman kepada ternak-ternaknya, ketika ancaman kepada domba-dombanya, itu adalah gembala. Dalam hal ini itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dia berkata, aku berjalan di depan domba-domba. Jadi saudara, jangan takut menjalankan hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Kalau kita imani dengan imannya kita, dengan sungguh-sungguh, saudara percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya kita, percayalah Tuhan ada di depan kita dan Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita. Bahaya apapun yang mengancam, Tuhan sudah menyelesaikannya untuk kita. Dia berdiri di depannya kita. Dia menuntun kita, membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita ke padang rumput yang penuh dengan rumput, ke tempat yang penuh dengan sumber segala berkat. Dan Dia tidak akan membiarkan kita hidup sengsara. Dan saudara, di situ dikatakan juga ayat yang keempat, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia. Karena mereka mengenal suaranya. Saudara, kalau kita bertemu dengan anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwasanya dia adalah anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya dia bukan anak Tuhan. Dia bukan domba-dombanya Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya seekor domba, seorang anak Tuhan harus mengetahui suara dari gembalanya, harus mengetahui suara dari bapaknya. Kalau seekor domba tidak mengetahui suara dari gembalanya, maka domba itu bukan domba yang baik. Karena domba itu adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Maka di situ dikatakan, domba-dombanya akan mengikuti kemanapun gembalanya berjalan, kemanapun gembalanya memerintah. Saudara, saya tidak pernah mengembalakan domba. Saya juga tidak pernah melihat video bagaimana orang mengembalakan domba. Tetapi kalau dari ayat ini dikatakan, Tuhan Yesus itu berjalan di depan dan domba-dombanya ada di belakang. Domba-dombanya di belakang mengikuti gembalanya. Gembalanya berjalan kemana, domba-dombanya mengikuti dia berjalan kemana. Dia, setiap domba itu tidak akan berputar balik, tidak akan pergi ke kanan, tidak akan pergi ke kiri, kalau gembalanya tidak memerintahkan mereka untuk bergerak ke kanan atau ke kiri. Mereka adalah domba-domba yang penurut. Oleh sebab itu saudara, maka Tuhan ingin juga, kalau kita adalah domba-dombanya yang baik, Tuhan ingin supaya kita juga mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Jangan kita katakan kita adalah dombanya Tuhan. Jangan kita katakan kita adalah anak-anaknya Tuhan, tetapi kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Kita tidak mengenal suara Tuhan. Kita tidak mengenal perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita mudah diombang-ambingkan dengan segala pencobaan di dunia ini. Ketika kita mendengar suara yang mengatakan akan memberikan keuntungan dalam kehidupannya kita, padahal itu adalah iblis yang sedang menggoda kita, maka kita mendengar itu suara seolah-olah itu suara Tuhan. Dan ketika kita mengikuti suara itu, yang terjadi adalah kita hidup dalam masa, kita hidup dalam kesulitan. Dan kemudian ketika kita hidup dalam kesulitan, yang ada apa? Kita salahkan Tuhan. Saudara percaya, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Setiap pencobaan itu datang daripada iblis dan atas seizinnya Tuhan. Amin. Itu ada di Ayub. Pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, tetapi setiap pencobaan itu datang daripada iblis atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau mengenal suara Tuhan dengan baik, ketika engkau mengenal suara gembalamu dengan baik, maka seharusnya kita akan mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita hidup dalam kesengsaraan. Kalau hari ini kita masih belum tahu mana suara Tuhan,
belum tahu mana suara iblis, belum tahu mana suara hati, mari bina hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara hati. Sehingga hidupnya kita akan jadi berkat yang luar biasa. Amin saudara. Engkau mengenal dombamu, engkau mengenal gembalamu, bukan saya. Engkau mengenal suara Tuhan. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah ini saudara, kalau kita mengenal suara gembalanya kita, kalau kita mengenal suara gembala yang agung, kita tidak akan mau mendengarkan suara-suara lain. Karena suara-suara lain itu tidak akan menarik bagi kita. Di ayat 5 dikatakan, tetapi seorang asing pasti dia akan mereka ikuti. Suara yang asing, suara yang tidak mereka kenal, tidak akan mereka ikuti. Saudara, kemarin saya ngambil contoh si bombernya Bu Diana. Kalau Bu Diana memanggil bombernya, dia pasti akan datang. Kenapa? Karena yang pelihara Bu Diana. Tapi kalau orang lain yang panggil belum tentu dia akan datang. Kenapa? Karena dia nggak kenal suara orang itu. Tapi dia kenal suaranya Bu Diana. Dia kenal suaranya si Yefta. Dia kenal suaranya Naomi. Dia kenal suaranya papanya Naomi. Tapi orang lain belum tentu. Bisa-bisa kalau dipanggil bukan datang tapi kita digigit. Ya no? Nah, seharusnya kita sebagai domba-domba yang baik, kita tidak akan mendengar suara dari gembala-gembala yang lain. Karena kita tahu siapa gembala agung kita. Amin. Dan saudara, ayat 6 katakan apa? Itulah dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Jangankan kita yang ada di sini. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu pun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Bukankah kita demikian juga seperti mereka? Walaupun kita sudah hidup bertahun-tahun, kita merayakan Natal bertahun-tahun, tetapi suatu saat kita tidak mengenal siapa gembala kita. Kita tidak mengenal Tuhannya kita. Seharusnya semakin kita lama beribadah, semakin lama kita membina hubungan dengan Tuhan, seharusnya kita sudah harus mengenal suara gembalanya kita. Tapi tidak bisa dipungkiri, sampai hari ini, walaupun dari kecil kita menjadi orang Kristen, walaupun dari kecil kita sudah beribadah, masih ada yang belum pernah mendengar suara Tuhan. Kalau hari ini belum lagi mengenal suara Tuhan, belum lagi mengenalnya, maka minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mendengar suaramu. Ya, Tuhan sendiri datang mengenal kita pribadi demi pribadi. Dia kenal kita, tidak sebut nama, dia dengar suara kitanya, dia sudah tahu ini si A, dia sudah tahu ini si B dan seterusnya. Tapi kita yang dikenal Tuhan dengan baik, kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak mendengar suaranya dia. Sebab itu mari saudara, kita belajar untuk mengenal suara Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Nah saudara, di sini mungkin apakah saudara pernah bertanya-tanya dalam hati,
Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Ya toh? Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara pernah nggak bertanya-tanya, kok bisa Yesus berkata, akulah pintu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa melalui aku, ataupun keluar tanpa melalui aku. Apakah saudara berpikirnya begini, Tuhan Yesus itu pintu, berarti kalau kita ingin masuk surga, kita tembus badannya Tuhan Yesus. Kalau kita ingin keluar, kita tembus badannya Tuhan Yesus supaya kita bisa keluar dan masuk. Kenapa Tuhan Yesus katakan aku adalah pintu? Saudara, ini bercerita lagi kepada kondisi pada masa saat itu. Pada masa lalu, pada masa Tuhan Yesus, kandang domba itu bukan seperti kandang domba yang sekarang. Saudara nanti cari di Google atau di mana bentuk kandang domba itu seperti apa. Tidak seperti yang sekarang. Bisa saja mereka memakai kandang itu adalah gua. Gua dan domba-domba itu dimasukkan ke dalam ketika sudah malam. Dan gua itu enggak pernah ada pintunya. Setuju enggak? Gua itu enggak pernah punya pintunya. Dan saudara, seorang gembala ketika domba-dombanya sudah masuk ke dalam gua tersebut, ketika sudah masuk ke dalam kandang tersebut, maka supaya domba-dombanya ini tidak keluar atau tidak ada sesuatu yang bisa masuk, maka gembala itu akan duduk di pintu di mulut gua itu dan dia akan menjadi pintu. Sehingga di situ dikatakan, akulah pintu. Amin. Jadi Tuhan Yesus berdiri, duduk di depan, dia sebagai pintu. Sehingga dikatakan, akulah pintu. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar tanpa melalui aku. Jadi saudara di situ dikatakan, dia seorang gembala yang baik yang menentukan mana yang boleh masuk, mana yang boleh keluar. Dan bahkan dia adalah yang berdiri paling depan untuk menghalau segala bahaya. Tadi dikatakan dia akan berdiri di depan, dia akan menuntun, dia membawa domba-dombanya. Di sini dikatakan lagi, dia adalah pintu. Gembala itu adalah pintu. Aku adalah pintu, tidak ada seorang pun bisa masuk atau keluar tanpa melalui aku. Jadi Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus yang meseleksi mana yang masuk, mana yang keluar. Jadi saudara mari, Tuhan katakan apa? Akulah pintu ke domba-domba itu. Tuhan menjaga kita dengan baik. Tuhan menjaga domba-dombanya dengan baik. Tuhan menjaga kita dengan baik. Bagaimana kita merespon kepada Tuhan? Itu yang ingin kita dengar hari ini. Kalau kita menjadi domba-domba yang baik, kita akan menurut di apa yang kata Tuhan. Ya kan? Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pertanyaannya saudara, kalau saya tanya sama saudara hari ini di ayat yang ke-10, pencuri itu siapa? Siapa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Siapa pencuri itu? Ayo, siapa pencuri itu?
Kalau nggak dijawab nggak akan selesai. Siapa pencuri itu? Masalah. Kemudian apa lagi? Emang masalah bisa mencuri? Mencuri iman. Ayo, siapa pencuri itu selain masalah? Iblis. Saudara, enggak salah kalau iblis dikatakan pencuri. Tapi kasihan juga setiap ada masalah yang jadi kambing yang jadi kambing hitam tetap iblis. Jadi saudara, tidak salah, memang pencuri itu iblis. Tapi saudara, dalam konteks ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bukan iblis. Kalau saudara baca di ayat yang ke-9, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dan ketika orang buta itu sembuh, siapa yang ribut? Siapa yang ribut? Yohanes 9 ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Saudara, orang-orang yang ribut pada saat itu bukan iblis. Yang Tuhan maksudkan pada saat itu bukan iblis, tapi orang-orang Farisi. Tuhan Yesus katakan awal di ayat yang di atasnya tadi dikatakan bahwasanya orang-orang yang datang sebelum aku. Di situ dikatakan Tuhan ingin mengatakan itu adalah dia maksud Tuhan itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang mengerti Taurat. Tantangan kita bukan hanya iblis. Tantangan yang dihadapi oleh manusia, oleh anak-anak Tuhan, itu adalah anak-anak Tuhan sendiri. Orang-orang yang mengerti kebenaran firman, orang-orang yang mengerti Alkitab. Tantangan kita itu adalah mereka. Memang di belakangnya mereka itu adalah iblis. Tetapi saudara, kalau kita melihat iblis secara langsung, saudara nggak usah bertengkar dengan dia. Saya jamin kita udah pingsan duluan. Nggak sempat bertengkar dengan mereka. Tetapi yang Tuhan Yesus masukkan pencuri itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Taurat. Orang-orang yang mengerti firman. Sama pada masa kini berarti tantangan kita itu adalah anak-anak Tuhan juga. Orang-orang yang mengerti firman. Orang-orang yang mengerti tentang Alkitab. Oleh sebab itu saudara, kalau kita tidak mengenal suara gembalanya kita akan dibingungkan. Ya kemarin Kiki pernah bertanya, mana Kiki? Ya Kiki pernah bertanya, ada orang hyper grace datang. Ajaran apa itu hyper grace? Kemudian ada yang kita kenal itu ada saksi Yehova. Kemudian ada banyak hal-hal yang sama. Mereka menceritakan tentang Yesus. Mereka menceritakan tentang keselamatan. Mereka menceritakan tentang surga. Enggak ada berbeda dengan kita. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak. Ajaran hyper grace yang paling mendasar yang mereka tekankan itu adalah sekali selamat, tetap selamat. Walaupun kita sudah dibaptis, kita sudah diselamatkan. Kalau kita membunuh orang, kita tetap diselamatkan. Jadi saudara, kalau kita mengikuti ajaran dari hyper grace, tidak semuanya salah. Tapi saudara, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah dibaptis, kita sudah disucikan, kemudian kalau kita membunuh orang, kita tetap masuk surga, enak kita dong. Ya dong.
Dan saudara, itu pengajaran yang banyak sekarang. Saya cari lagi ya. Nah, Yohanes 9 ayat 24. Lalu mereka, orang-orang Farisi itu, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Orang itu Yesus yang mereka maksud ya. Apa jawab orang buta itu? Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudara, ini satu hal yang seharusnya kita pelajari. Ketika kita didebat tentang siapa itu Yesus, ketika kita ditanya dengan hal-hal yang mungkin bagi kita susah untuk kita jawab. Seharusnya kita belajar dari orang buta ini. Ketika dia didesak supaya dia seolah-olah mengakui Yesus itu adalah orang berdosa, ketika dia didesak supaya mereka punya alasan untuk menghukum Yesus, apa jawaban orang buta ini? Jawabannya sederhana, ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Apa katanya? Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dia nggak mau tahu orang-orang berkata Yesus itu berdosa atau enggak, bagi dia nggak mau tahu. Yang dia penting bagi dia menjawab, aku dulunya buta. Ketika orang ini menyembuhkan aku, bahasanya saya ganti. Ketika orang ini menyembuhkan aku, ketika orang ini yang kau katakan berdosa menyembuhkan aku sekarang yang buta sudah bisa melihat lagi. Ketika dia menjawab begitu, orang-orang Farisi itu tidak ada lagi kata-kata untuk mencari kesalahan Yesus. Dan dilanjutkan dengan Tuhan Yesus Gembala yang baik, ayat yang ke-10. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri itu adalah orang-orang Farisi ini. Karena saudara, orang-orang yang mengenal firman, orang-orang yang mengenal tentang Alkitab, itu yang akan mencuri berkatnya kita daripada Tuhan. Amin. Saya nggak tahu saudara di sini bagaimana kehidupan imanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi pernah nggak saudara ketika ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada orang di sekeliling kita yang mengatakan, jangan. Enggak. Bukan begitu yang Tuhan mau dan segala sesuatunya. Yang seolah-olah menghentikan kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saudara pernah menemukan yang begitu, orang yang menghentikan kita itulah yang Tuhan Yesus maksudkan sebagai pencuri. Ya, jadi saudara, jangan melihat bahwasanya semua yang ada di gereja adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara pernah di Alkitab, ya Alkitab juga berkata kan apa? Serigala berbulu domba. Hati-hati saudara, lihat kanan kirimu, yang mana yang domba, mana yang serigala berbulu domba. Pak, sebelum Bapak pulang kemarin kata Ibu, kalau Bapak pakai baju pink, itu kayak jarum pentul katanya. Ibu. Ya, jadi saudara, kita harus memperhatikan, kita harus mengenal siapa gembala kita. Kita harus mengenal siapa suara gembalanya kita, sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Jadi saudara, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, ya, dia lahir untuk seluruh manusia. Dia lahir untuk seluruh manusia, tetapi secara pribadi, dari seluruh manusia itu, Tuhan mengenal kita pribadi demi pribadi.
Amin. Kalau di dunia ini jumlah manusia ada bermiliaran jumlahnya. Saudara bayangkan, dari bermiliar-miliar manusia itu, Tuhan mengenal kita pribadi demi pribadi. Tuhan mengetahui jumlah rambutnya saya secara pribadi. Tuhan mengetahui semuanya tentang saya, tentang saudara secara pribadi. Bayangkan, Tuhan memperhatikan kita lebih daripada yang pernah kita bayangkan bagaimana kita mengasihi sesama. Jadi saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Dan dia datang ke dunia ini supaya kita memperoleh hidup. Hidup yang kekal. Amin. Jadi mari dari momen Natal ini kita minta agar kita lebih dipekakan kembali dengan suara Tuhan. Agar kita benar-benar mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan Yesus. Mengenal siapa itu gembalanya kita. Mengenal suaranya Tuhan dengan baik. Jangan kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Kita sudah puluhan kali mengikuti ibadah Natal. Kita sudah beratusan kali mengikuti ibadah setiap minggunya. Tapi masih kita tidak kenal suaranya Tuhan. Jangan sampai gitu. Sia-sia kita. Amin. Hari ini Tuhan mau kita semuanya mengenal suara Dia. Amin. Suara seorang gembala yang berdiri di depannya kita menghadapi segala mara bahaya untuk membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ke tempat yang penuh dengan makanan. Ke tempat yang penuh dengan air untuk memuaskan dahaganya kita. Amin.